Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Oke, kalau misalnya hanya memberi semangat bisa lewat inbox ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Makasih. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, begini. Teman-teman kalau kalian tidak pernah ketemu dengan saya secara langsung, mungkin kalian melihat saya ini orangnya kejam atau bagaimana. Gini teman-teman. Kita ini sedang siaran. Nah, bagaimana kalau siaran itu hanya isinya cuma salam-salam? Ini saya lagi siaran nih, terus Anda naik, Bang, saya memberikan semangat. Coba kalian pikir dulu coba, apakah acara kita hanya acara begitu? Nah, gitu ya teman-teman. Tolong, kalau Anda naik itu Anda punya tujuan yang jelas begitu. Karena kita siaran ini bukan untuk saya Bang mendukung Bang. Bukan gitu teman-teman. Acara kita bukan untuk acara begitu. Jadi teman-teman paham ya. Oke ya. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya, sabar teman-teman. Ini terlalu banyak yang naik. Belum udah 62 orang. Oke, kita kasih naik ada Steve. Oke, Stephen. Ya, halo, saudara Steve. Bang. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Oh iya. Nah, ini pakai Mauno. Ah, ini kalau ini pasti ngerti. Ya, gimana Bang Steve? Bisakah bantuin saya Bang Steve? Jadi saya cuma punya satu soundcard begini Bang Steve. Ya. Nah, saya itu mau masukkan suara saya ke sini tuh nggak masuk. Karena ketika saya nyalakan, misalnya saya nyalakan gini Bang ya. Oke. Nah, ketika saya nyalakan, saya masukkan headset saya sebagai monitor. Oke. Kemudian saya pencet misalnya tombol ketawa masuk ke dalam, ya kan? Tombol apa masuk ke dalam. Tapi suara saya sendiri itu nggak mau masuk. Oke, artinya soundcard itu berarti bagus Bang. Berfungsi baik soundcardnya. Karena kan Abang mencet efeknya ada kan keluar. Keluar di monitor, iya. Betul, berarti. Tapi suara saya sendiri nggak masuk di mikrofon. Oke, berarti itu permasalahannya di mic-nya. Mungkin bisa kabelnya Bang. Udah coba kabel lain? Oh, kabelnya rusak ininya, kabel panjangnya ini. Iya, betul. Abang pakai jack-nya jack apa itu? SLR atau Kayaknya dinamik ini. dinamik ya? Nih, kayak begini. Oke. Ada kabel lain nggak, kabel kecil, colokan kecil? Ada juga di sini colokan kecil, tapi kan ininya beda. Iya, benar itu. Jacknya itu saya tarik, dia putus dia kabelnya di dalam. Benar. Ya, masalahnya saya nggak punya itu multimeter. Iya ya. Lah begitu soundcard, tapi nggak berfungsi. Bukan yang 3,5, bukan yang TRSS. Brace baru banget. Tadi ada yang ngomong, jangan diketawain Bang begini. Gini teman, saya itu bukan nggak tahu apa-apa masalah begini, saya tahu kok gitu. Cuman kalau ada orang yang dia aja nggak punya Mauno, tapi kok ini ya agak sedikit ya nekat gitulah ya. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Kita mulai diskusi kita teman-teman ya. Sekali lagi ya kepada teman-teman Muslim, ayo kita diskusi dengan baik ya. Ini si Juma mana ini si Juma nih? Kalau berani si Juma ayo. Naik ke sini si Juma nih. Saya diblokir dia. Berat. Masa saya diblokir sama Juma? Nekat yang nyata. Dia tadi siaran tuh tempatnya si Fandi. Bila saya mau datang, saya diblokir. Itu congornya Juma itu ya. Saya tantang Edis TV, tapi saya diblokir. Kalian dikerjain orang Islam. Masa nantangin sayanya diblokir. Aneh Juma itu. Tadi dia siaran tempatnya Fandi, nggak tahu sekarang apakah dia masih siaran tempat Fandi. Giliran saya datang, diblokir. Kenapa kamu pamer-pamer ketek? Mending ketekmu aja. Ketek. Ini Muslim nih pasti nih. Oke, kita turunkan ya. Oke, kita kasih naik. Ya, tema kita hari ini teman-teman, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Nah, ya. Karena kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran itu tiba-tiba aja. Dan ingatlah ketika Isa, dan ingatlah ketika Musa, wa itqala Yahya, wa itqala Ibrahim. Ini mencurigakan ini. Kenapa Muhammad ini kok agamanya tidak Yahudi, tidak Kristen, tapi dan ingatlah ketika Isa. Nah, ini menjadi pertanyaan besar karena begini. Misalkan Anda main-main ke pedalaman Afrika. Ya, ke pedalaman Afrika. Anda bayangkan di pedalaman Afrika sana
Ada orang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Hindu, bukan Buddha. Terus Anda bilang begini, ingat ketika Musa dahulu berkata. Pasti orang itu bilang begini, Musa naon? Musa siapa? Siapa itu Musa? Musa itu apa? Oh, pasti begitu. Karena apa? Karena mustahil Anda mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak tahu itu apa. Saya kasih Anda contoh. Oh, coba saya kasih naik Muslim ya. Saya kasih naik Muslim. Nah, dia bingung nggak? Kita tes dulu. Kita kasih Sulaiman. Oke. Ya, selamat siang Sulaiman. Saudara Sulaiman. Om Swastiato. Om Swastiastu. Ini. Ya, silakan nyalakan kamera. Om Swastiastu, bukan Om Swastiatu. Gimana ini? Aduh. Ya, Sulaiman, silakan nyalakan kamera Anda. Tidak bisa buka kamera, Bapak. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Kita kasih naik ada Iris. Namamu kok Iris tapi benderamu kok sangat mencurigakan ini orang. Ya, Iris. Silakan nyalakan kamera. Iris. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman Muslim, tolong ya kalau naik kemari jangan grogi. Kalau Anda mau naik kemari, setidak-tidaknya Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam. Supaya apa? Supaya kalian naik kemari jangan membuat agama Islam itu makin tak berdaya. Ya. Atau kalau Anda tidak punya ilmu, boleh didampingi Ustadz. Jangan cuma asal naik-naik saja. Yuk. Silakan ya. Yang pernah inbox saya, yang bilang kepada saya, naikkan saya. Coba ingatkan saya, karena saya tidak ingat nama Anda siapa. Anda inbox saya bilang, ayo kita debat offline, begitu. Nah, saya undang Anda untuk naik kemari. Seperti itu ya. Oke, ini ada 71 orang mau mengajukan permintaan naik ya. Coba kita kasih naik dari Tarisha. Ayolah, cobalah Muslim kalau naik itu cobalah yang bermutu ya. Jangan marah-marah. Coba Anda jadi manusia dulu lah, nggak usah pintar dulu. Datang mamirin ketek lah. Iya, Tarisha, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya lagi pakai kerudung dulu. Oh, ya silakan, Tarisha silakan. Ya. Tiap hari. Ini harus on cam ya, Kak Edis? Harus, wajib di sini. Kalau tidak on cam saya tidak layani. Iya, sebentar saya pakai kerudung dulu ya karena saya Muslim. Bentar. Ini udah kena pengaruh penipuan global. Padahal dalam Al-Quran itu nggak ada. Edis, nggak boleh ya kayak gitu ya. Bukan begini, Tarisha. Di dalam Quran itu nggak ada. Tutupilah kepalamu, nggak ada. Bentar. Itu sambil diingatkan dong Kak Edis. Apa tuh? Kok yang ada di room ini bicaranya itu kotor. Iya, saya sudah mengingatkan ya, teman-teman, kalau Anda manusia ya, cobalah Anda itu belajar bicara itu pakai tata krama, begitu ya. Seperti itu. Ya, silakan, Tarisha. Iya. Nyalakan kameramu. Nah, ini saya. Udah malu jadi orang Islam ya. Nah. Oke lah, Tarisha, nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kamu malu dilihat orang jadi orang Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iyalah, yang lihat kan cuma suami aku aja. Iya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kamu ngarang bebas nggak apa-apa. Iya. Gini Tarisha. Nanti kalau aku buka nanti Kak Edis tertarik sama aku. Begitu pedenya kah dirimu? Iya, pede dong. Pede. Oke lah, Tarisha. Kak Edis aja yang pede terus selama ini, weh. Oke lah. Begini Tarisha, ya. Ya. Anda naik kemari, ingin berdiskusi tentunya. Iya. Betul. Kira-kira nih Tarisha, apakah kamu ingin membahas tema ini atau kamu punya tema lain? Kalau saya sih begini, bukan tema yang di atasnya Kak Edis itu bukan. Terus tema yang lain, bentar Mbak. Bentar ya teman-teman ya. Karena Kak Edisnya kan pakai kacamata nih. Nah, aku juga harus menutup. Kalau Kak Edisnya buka kacamata, aku juga mau buka. Saya udah bilang, saya akan lepas kacamata kalau Juma naik kemari dan dia buka masker. Begitu. Siapa itu? Kak Zuma siapa? Oh ya, kamu nggak kenal. Iyalah, silakanlah. Tarisha, coba menurutmu nih, saya sebagai Kristen ya, kamu sebagai seorang muslimah,
Kira-kira hal fundamental apa kira-kira yang ingin kamu ajukan supaya kita bahas? Gini ya, maaf ya sebelumnya. Saya sebenarnya gini, setiap sering mengikuti live-nya Kak Edi sini. Saya tahu banyak Nah, muslim yang ikut siaran saya ini. iya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa ya kita kan sama-sama umat beragama, punya agama. Tapi yang di sini, maaf nih ya, entah Islam, entah Kristen, itu kenapa ngomongnya itu kasar, saru. Kalau saya orang Jawa nih, saya orang Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Nah, itu saya herannya kenapa sih kok yang tapping-tapping ini apa ngomongnya Jangan kotor. diperdulikan itu, coba. Jangan diperdulikan. Kita fokus aja ini. Kira-kira apa? Apa yang ingin kamu bahas, coba? Iya, kalau pertanyaan saya sih simpel, Kak. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Tuhannya kan Yesus ya? Nah, itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa? Nah, untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik, saya jawab ya, saya jawab. Baik. Ya. Jadi begini ya. Pertama-tama, tidak ada kata harus. Oh. Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini. Kalau kita buka Injil ya, Tarisha ya. Di dalam Injil itu Yesus memberitakan kebenaran. Oke? Gitu. Nah, terus tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang. Karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah sang Mesias yang akan datang. Tahu nggak Mesias itu apa? Nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi ada janji bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah sang Mesias. Sudah? Ya, terus? Nah, kemudian poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu, tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus. Nah, terus ini jawab ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini. Saya bukakan saja ayatnya biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan. Biar saya kasih tahu pertanyaanmu Tan. Kenapa harus mati? Kak Edis, saya tuh mu'alaf. Mu'alaf? Ya. Iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya nggak ingin banyak bicara di sini. Intinya ginilah. Apa ya? Saya hanya bertanya. Kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum saya jawab. Tapi saya jelaskan dulu karena ada pengertianmu harus. Nggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya. Saya tanggapi dulu ya. Bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu ya Allah? Tidak masalah sih itu. Gini ya, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya lagi semangat mau menjelaskan. Gini, saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen karena saya tahu orang itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terangin. Mau belajar? Ya, mau belajar? Tadi yang dijawab yang tadi aja. Ya, baik. Silahkan. Ini ya, saya jawab nih ya. Kita baca nih ya, Roma pasal yang ke-5. Kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia yang melakukan pelanggaran yaitu Adam. Dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini. Termasuk kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Kemudian poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang kedua. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Nih ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih, saya kasih tahu penebusan itu kayak begini. Jadi, Bapa di sorga itu menuntut supaya kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh dia. Di dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Sebentar. Tidak ada. Iya, Sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Ini belum selesai nih kan? Berarti nggak mau tahu. Berarti nggak mau belajar. Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran. Sebentar, sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitakan kebenaran. Takut. Gantian maksudnya. Takut murtad. Gantian. Takut murtad. Takut? Apa yang aku Kenapa tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran ini. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini nggak ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini, oleh satu pelanggaran, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman, semua manusia berdosa. Dan oleh satu orang pula, maka kita dibenarkan. Jadi penebusan itu kayak begini, ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Bapa di sorga itu tidak melihat saya lagi, tetapi dia melihat Yesus. Makanya disebutkan dalam Bible, darah Yesus itu menyucikan. Jadi saya itu dibenarkan karena saya ada di belakang Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat saya. Makanya saya tidak dihakimi lagi. Karena Yesus telah membenarkan saya. Tuntutan dari Bapa di surga itu sudah dilaksanakan oleh Yesus. Nah, itulah kekristenan. Sudah? Silakan. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya kan sudah dijabarkan sama Kak Edis ya bahwa Yesus tuh sebagai penebus dosa dengan segala caranya. Saya maksudnya entah segala caranya tadi, Kan tapi masih nggak nyambung kok dengan segala caranya. Ya kan sudah disalib, terus ada darah mengalir itu kan? Gini loh, dengarkan. Makanya, aduh, saya berharap nih ketemu Muslim yang paling tidak bisa berpikir cerdas lah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yesus hidup. Sebentar. Sedikit aja. Ini yang typing gimana? ini apakah Jangan ngurusin yang typing, nggak bisa. Itu nggak bisa saya kontrol. Kok ngurusin yang typing lagi? Ini bagaimana? Itu nggak bisa dikontrol, biarin aja. Dengar, saya tidak bisa mengkontrol orang yang men-typing ini, yang ketik-ketik ini. Di sini ada 13.300 orang yang nonton. Itu kebut sekali. Iya, yang ikut-ikut Kak Edis itu. Ikut-ikut gimana? Nah, iya, kok malah lari ke situ? Ini gimana? Mau diskusi nggak? Ya mau, tapi kan setidaknya gini Kak, tolong lah ya, kan ini banyak nih. Saya sudah bilang, tolong yang ketik-ketik di kolom komentar berbahasalah yang santun, baik yang Islam maupun yang Kristen. Saya sudah bilang. Apakah mereka bisa saya kendalikan? Gak bisa. Kalau mereka dengar ya syukur. Kak Edis juga kadang-kadang kasar ngomongnya. Kasarnya bagaimana? Kasar dengan tegas beda loh. Saya nggak kasar, saya nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah. Sering bilang-bilang yang Oke lah Teresia, kita selesai diskusi ya, karena kamu nggak fokus. Oke, baik, saya turunkan. Yang malah ngomong di bawah. Orang kita mau serius, kamu malah norong ke bawah. Ayo silakan ya. Oke, kita kasih naik ada Sulaiman, tadi dia tukang bohong, jadi nggak bisa saya kasih kesempatan kedua. Kita kasih naik ada, sabar ya. Sebentar. Bang Di. Ya, silakan. Oke, terpental lagi ya. Kita kasih naik ada Fondaru. Oke, Fondaru. Fondaru Gulo 05. Ya, selamat siang Fondaru, silakan nyalakan kamera. Halo Fondaru. Salam. Ya. Muslim atau Kristen Bang? Kristen Bang. Ya, ada perlu apa Bang? Saya cuma mau bilang abang tetap semangat. Cuman itu Bang? Kasih. Oke, saya turunkan Bang ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Kita kasih naik ada Rohim Khan. Rohim Khan. Ya, selamat siang Rohim Khan. Nah, karena ada segelemnya. Halo Rohim Khan. Iya. Oh, ini saudaranya Kadir. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Integrity. Oke. Integrity, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Integrity. Halo. Terpental lagi. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda seorang muslim, Anda silahkan mengajukan permintaan naik. Tapi kalau Anda bukan muslim, Anda di bawah saja dulu nonton ya. Saya mengundang yang muslim nih ya. Muntaha Sunarto. Aduh, salah kepencet ini. Sebentar, ini saya turunkan dulu. Ada Muntaha, sebentar ya. Karena ini ganti-ganti teman-teman ya. Dia gerak-gerak. Oke, kita naik Muntaha. Oke, Muntaha. Ya, selamat siang. Selamat siang, Si Edis. Muntaha Sunarto, muslim bang? Ya, selamat siang, Si Edis. Iya, selamat siang bang. Muslim bang? Si Edis baik-baik aja ya? Baik-baik saja. Apakah Anda seorang muslim? Boleh saya nanya tapi sedang pelan-pelan itu boleh ya, Si Edis? Iya, Anda seorang muslim kah? Tapi saya tanya tadi ada orang perempuan. Oke ya, kita kasih naik dulu. Ada, bentar teman-teman, kita banyak yang agak-agak nggak jelas nih ya. Kita kasih naik ada, sabar ya, sabar. Kita pilih saja satu orang yang bagus daripada kita naikkan orang-orang yang nggak jelas ya. Saya coba lihat-lihat dulu ya, siapa ini orang yang jelas ya. Sebentar ya teman-teman ya, ini gerak terus layarnya. Oke. Kita kasih naik ada bentar, ini banyak akun-akun yang nggak jelas ya. Sabar. Gerak terus dia teman-teman. Sorry ya teman-teman ya. Ya ini gerak terus. Jadi saya mau pilih orang, dia gerak terus. Turun ke atas, turun ke bawah. Sorry ya. Saya coba naikkan dulu yang saya duga dia akun asli. Sebentar ya. Emil ya. Coba kita kasih naik Emil. Oke, terpental. Ada Amir Mahmudin. Oke, sini Amir. Iya, Amir. Oh, terpental lagi. Coba Devia. Oke, Devia. Ya, Devia. Terpental lagi. Apa sih? Ini ada apa, teman-teman? Ahmad Yusuf. Oke, coba Ahmad Yusuf. Ya, selamat siang Ahmad Yusuf. Loh. Halo bang, halo. Kok jadi Ronaldo? Kameranya bang. Ini kok jadi Ronaldo? Kok jadi tadi Ahmad Yusuf yang saya naikkan kok jadi Ronaldo? Ini kenapa sih teman-teman? Ini ada apa ini teman-teman ini? Mana cara nge-refresh ini ya? Oke, saya matikan dulu ini saya sebentar. Oke ya, jadi yang sekarang saya sudah ubah pengaturannya. Sebentar teman-teman ya, ini saya rubah pengaturannya dulu. Karena ini begitu banyak sekali yang mau naik ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik satu nih. Ada Rafli Hasbalah Nasution. Ya, Bang Rafli. Selamat siang, Bang Rafli. Siang, Bang. Ya, silakan Bang Rafli. Anda Muslim, Bang? Insya Allah, Bang. Oke, ya. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Saya izin matiin kamera aja, Bang.
izin pengertian kamera aja bang. Kalau Kenapa, menurut Bang? saya agama Nabi Muhammad sebelum ke Gua Hiro ya bang. Karena pada waktu itu kan Nabi Muhammad belum mendapatkan apa namanya wahyu bang ya. Jadi agama Nabi Muhammad setahu saya itu agama samawi bang. Apa itu? Kristen, Yahudi? Enggak bang, apa namanya agama yang apa mengajarkan tentang kebaikan bang. Jadi memang Islam itu memang apa menurut saya tuh. Oke ya, kita kasih naik ada karena kalau orang hanya ngomong-ngomong doang sih ya sulit ya. Kita kasih naik ada Sofeina. Oke, kita kasih naik Sofeina. Tanjung dia. Sofiena Dean, aduh sulit banget namanya. Iya, gini teman-teman ya. Iya, karena udah banyak yang kejang-kejang. Maksud saya begini, saya ini sebenarnya mengundang ada orang Muslim yang berilmu gitulah ya. Tapi saya dapati memang itu langka teman-teman. Karena selama saya membuka siaran seperti ini, saya melihat Muslim itu yang datang ke channel saya itu nggak mengerti ajaran agama Islam. Karena memang ya cuman Islam sejak lahir saja gitu. Ya. Jadi bahkan dia untuk dasar-dasar agama Islam itu dia nggak tahu begitu. Dan itu yang terjadi di negara kita, teman-teman. Ya, jadi beragama itu hanya sekedar ya formalitas lah, biar ada isinya di lubang di kolom KTP itu. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bersabar gitu ketika kita mau cari muslim yang berkualitas, mengerti tentang agama Islam. Karena di antara 100 itu ya mungkin cuma 1 orang. Ya, jadi harus bersabar teman-teman ya. Bahkan saya sudah pernah mengatakan begini, jikalau ada ya seorang muslim yang sanggup menunjukkan bahwa saya mengatakan sebuah fitnah terhadap agama Islam, saya itu mengatakan saya terjun dari Monas. Itu saking saya itu memberikan challenge yang luar biasa gitu kepada kalian yang muslim-muslim. Seperti itu, ya. Nah, kalau memang tema ini terlalu berat, ya boleh kita ganti lah ya. Bang, nampaknya itu temanya terlalu berat, Bang. Nah, nanti kita repot kita. Oke ya, kita akan membahas temanya ini sekarang. Nah ya, tauhid Muhammad hanya di mulut saja. Wih, Bang, kok serem banget Bang temanya. Oh iya, saya akan buktikan. Oh. Roydis TV, nggak salah. Ya, mari ya, tema kita hari ini adalah tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Oke, ya, silakan. Nih, muslim-muslim, dengar. Ormas-ormas Islam, kalau kalian tidak percaya dengan ini, ada 2 opsinya. 1, kamu naik kemari dan bantah ini. Memang saya tahu kamu tidak akan sanggup membantahnya, nggak bisa. Yang bisa kalian lakukan adalah lapor polisi. Iya, karena berargumen tiada mampu dan tiada sanggup, saudara. Nggak mampu, ya, tidak akan sanggup kalau berargumen. Jadi caranya bagaimana? Caranya laporkan polisi. Begitu ya. Silakan, saya berikan kesempatan. Jika Anda muslim, Anda bisa membantah ini, saya lompat dari Monas. Sekali lagi rekam dan bawa ke Mabes Polri. Nih, tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Ayo, kalau nggak percaya saya buktikan. Saya akan membuktikan bahwa tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut. Oh, tiap hari debat tauhid versus trinitas. Sedangkan Muhammad aja tauhidnya cuma di mulut doang. Gimana? Ayo, kalau nggak percaya, naik kemari. Ya, kita kasih naiknya ada Andre. Si Andre datang lagi dia, saudara-saudara. Ya, gimana Andre kabarnya Andre? Ya, gua cuma baik. Gua cuma ngomong baik-baik aja sama lu ini. Gimana Andre? Ya. Gimana Andre? Gini. Apa namanya? Ada beberapa yang gue pengen sampaikan. Ini gue bukan mau cari panggung, bukan. Enggak, gue cuma pengen tahu, lu kenapa bikin fitnahan tentang masalah Abdul Somad, kenapa, Bro? Nah, ini salah satu korban. Kenapa? Nah, ya kan kalau saya kan gue tanya langsung ke lu. Iya, gini Andre, kenapa? Gini, apa lu yang bikin atau bukan gitu? Andre, lu baru kenal gua kemarin kah atau udah lama atau bagaimana Andre? Adakah karakter saya seperti itu?
Iya udah lama. Iya, adakah karakter Udah saya lama. seperti itu, Andre? Makanya dulu tuh enggak, sekarang lu beda. Iya, kagak ada lagi mana. Gini, Dulu tuh lu gini. enggak, Bro. Ya. Sampai sekarang juga Masih. enggak. Gini, dari dulu tetap sama. Gini, Andre. Pertama-tama, memang banyak yang inbox gua. Ngapa lu fitnah Abdul Somad katanya? Ini kenapa kok orang inboxnya sama? Ternyata saya cari tahu. Ternyata ada seseorang muslim namanya Tasik Ngaji. Dia upload video di YouTube. Saya lihat sudah ditonton 1 juta orang. Hampir 1 juta orang tadi saya lihat. Ya kan? Ternyata dia bikin video YouTube katanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Kapan saya ngupload video Abdul Somad dibaptis? Akunnya akun lu kok itu. Akunnya akun lu. Nah ini dia. Udah janjian Andre, dibayar berapa Andre sama dia Andre? Enggak, lu tahu gue kan? Gue nggak pernah namanya kayak begitu kan. Makanya kalau gue kan gini, Di mana? tanya ke orangnya. Di mana? Dengar dulu. Dengar dulu. Ada Edis TV. Makanya gini, gue harus tanya langsung. Kalau gue, ya, walaupun sebenci gue apapun sama lu, sebenci apapun gue sama lu ini, tapi kalau misalkan, oh ini tuduhan atau bukan, paham nggak lu? Ya, tapi kalau memang benar, kenapa? Kalau tidak, ya lu ngomong dong. Oh enggak, bukan gua itu, bukan akun gua, kan begitu. Gini Dre, coba dicek akunnya itu Edis TV yang mana? Ya gua nggak tahu, makanya kan gua kan cuma dapat. Iya justru itu gua tanya, makanya sejak kapan gua ngupload begitu? Ya nggak ada saja ini Andre. Justru yang perlu ditanya itu Tasik Ngaji. Kalau gua ngelihat dari uploadan sebelumnya itu tentang memang untuk unsur untuk menjatuhkan Islam memang. Betul, makanya saya bilang gini Dre, gini. Pertama, lu kan sudah lama main TikTok, nggak anak kecil lagi kan? Enggak, belum lama. Oke, Dre, kira-kira lu tahu nggak kalau akun-akun itu gampang dipalsuin? Ya tahu. Ah, kira-kira lu tahu nggak akun Bang Zuma itu ada yang palsu? Ya. Nah, kira-kira lu tahu nggak Edis TV itu banyak sekali yang malsuin? Ya, nggak tahu gua, ya mungkin. Nah, giliran itu mungkin. Andre. Gua bilang nggak tahu, iya. Bisa jadi kan gitu, bisa jadi. Ya udah gini aja Andre, gini aja gua tantang. Sekarang, gini sebentar denger. Bikin laporan polisi, gua tunggu. Gimana? Berani nggak? Bikin laporan polisi tentang itu gimana? Gua tahu posisi lu di mana. Oh, loh. Sekarang begini. Coba bikin laporan polisi kepada akun Edis TV yang membuat Abdul Somad dibaptis. Nekat yang nyata. Kalau itu kerjaan kalian aja. Lu nggak tahu omongan tidak ya. mampu tuduhan itu tidak mampu membuktikan, membuat fitnah. Gitu. Loh, cek aja ada nggak di video gua, ada nggak? Kok aneh-aneh aja? Bre, ini akun gua pakai nih. Ini akun gua pakai. Betul. Lu cek aja ada nggak VT-nya di situ? Memang kerjaan orang Islam. Makanya gua tanya sama lu. Loh, kan udah gua bilang masa nggak ngerti jawaban gua. Ya udah, sekarang lu kan jawab begitu kan? Ya kan biar nanti dibuktikan benar apa enggak? Iya, makanya jejak digital itu ngomong doang lo gini Dre. Dengar. Kalian itu dari dulu ngomong doang. Ngomong doang, congor gede, tapi laporan kagak ada. Benar ya? Oh, iya. Tapi benar ya? Lah, gue nih. Gua tunggu laporan polisinya. Iya. Nekat yang nyata. Gua gak bakal lapor ke polisi, benar. Nah. Gua tahu posisi lu di mana. Gua tahu posisi lu di mana. Udahlah. Terserah lah kalau masalah itu. No, yang penting gini, Dre. Makanya kenapa gua naik? Kenapa gua naik? Gua cuma mau ngasih tauin lu. Nih. Iya, gua tunggu, Dre, gua tunggu. Dulu dong. Nekat yang nyata. Tuduhan ke lu itu tentang masalah UAS, gua masih belum percaya. Kenapa? Karena memang banyak akun yang dipalsukan. Makanya bikin laporan polisinya biar ketahuan siapa. Kalau gua misalnya mau untuk urusan masalah polisi segala macam, bukan masalah UAS. Bukan. Masalah apa? Tapi sebelum ke UAS, nggak lama gua bakalan nemuin lu. Ya, mulai nih, laskar tukang grebek. Iya, lihat aja. Grebek. Kalah debat grebek. Saking begitu banyaknya kalah berargumen, grebek, ormas. Saking banyaknya dukungan lu tuh akhirnya lu bisa memframing orang-orang Islam. Gitu. Dre, apa yang gua framing coba? Ya banyak sekali kok. Sebutin. Ini aja nih. Ini aja nih gimana? Bisa nggak lu buktiin ini? Tauhid bagi Muhammad cuma di mulut doang. Tunggu, gue mau bahas tentang fiti lu, ya kan? Ada yang tentang masalah apa namanya firman apa sih bahwa Nabi Muhammad itu menerima firman langsung dari Allah atau bukan? Yang lu bilang begitu, ada kan? Nggak ada. Kan akun gua kan jelas, Andre. Masa lu nggak bisa lihat fiti-fiti gua? Lu debat sama orang ya, terus lu katakan gini, apakah Nabi Muhammad menerima firman dari Allah langsung? Kan begitu. Ada tuh. Tapi itu nggak pernah gua upload, mungkin orang lain yang upload itu.
Nabi Muhammad itu apa? Sorry, Allah itu berfirman sama Musa langsung. Kan begitu katakan. Pernah nggak? Oh, gini, oke, ini gue ingat. Tapi itu nggak gue upload. Itu mungkin orang lain yang upload. Gini. Kalau ada di Quran, Allah pernah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Ayo, gimana? Tunggu dulu. Tapi jangan ditambah-tambahin loh. Jangan, kau tadi ini framing nih, ini framing. Lu ngomong. Gimana, silakan. Ya, kalau gua jawab, gua kasih pertanyaan juga ke lu, oke? Oke nggak? Deal nggak? Deal ya, oke. Di Quran tidak ada yang namanya langsung Allah langsung ke Nabi Muhammad. Nah, bener kan? Bener, udah gue bilang bener. Framing, dia sendiri ngakuin kalau dibilang framing gimana sih? Udah. Gak usah terlalu euforia. Memang faktanya begitu, iya. Melalui Jibril, betul. Terus, menurut lu kenapa? Apakah Nabi Isa itu menerima langsung dari Allah? Mau gue baca ayatnya di Quran. Allah ngobrol sama Isa. Iya, ngobrol ya. Ya, coba bacain ayatnya. Oke. Coba bacain ayatnya. Oke, gua bacain ya. Allah ngobrol dengan Isa di dalam Quran. Muhammad kagak pernah. Wah, boro-boro Muhammad ngobrol di Quran. Iya, baca dulu. Baik, saya bacakan ya. Bentar. Sabar. Sabar, Andrea. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Nih, saya bacain. Enggak, di Bible aja dulu, di Bible. Katanya Isa. Kalau Isa di Quran lah. Jadi Isa sama Yesus beda nih. Loh, tadi kamu nanya Isa. Ya, gua nanya sama lu dulu, Isa. Iya, jelas beda lah, gimana? Ya udah, lu ngapain lu bahas tentang Quran? Loh, Dre, kita kan bahas Quran. Lu ngapain bahas tentang Quran? Katanya, lu ngapain beda-bedain Isa? Gue kayak gini, Dre. Gini, Dre. Tadi kan gue bilang, Dre, yang mana yang sekarang merupakan gua tanya fitnah? sama lu, Isa sama Yesus sama nggak? Ya jelas beda lah, Andre. Isa itu beda. Yesus palsu. Oke. Lepas dari Isa. Sekarang gua tanya Yesus. Yesus sendiri bicara langsung nggak sama jelas, Allah? iya. Nah, coba ayatnya mana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Jelas kalau kita pakai dalil. Emangnya Muhammad kagak pernah di dalam Quran kagak pernah ngobrol dengan Allah? Kalau satunya bukan Isa itu tidak sama dengan Yesus, jangan sama-samakan. Nah, jangan ya. bahas. Saya tunjukkan nih, gitu. Saya tunjukkan. Kabar Andrea. Itu menang karena banyak orang-orang yang dukung lu. Nih, saya bukakan ya. Ini di dalam misalnya ya, Yohanes pasal yang ke-12. Nih, Yohanes pasal yang ke-12. 28 ya. Nih. Sebentar ya, sabar. Nih. Oke, saya bacakan dari mulai 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Nah ini, Yesus berkata nih, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nih, kata Yesus lagi, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jelas? Ya. Yohanes 17 ayat 8 coba baca, Bang. Ini kok lari kemana-mana sih Andre, ini udah dikasih tahu. Ini masuk nggak lari kemana-mana. Yohanes Enggak, sekarang gantian. Sekarang gantian. Senang nggak Allah berfirman kepada Muhammad? Kenapa kok lu takut banget sih, Bro? Ini kok lari kemana sih? Lu kebanyakan nanya sama orang Islam. Sekarang gua tanya dulu, itu baca dulu Yohanes 17 ayat 8. Oke, beda pasal ya, enggak apa-apa. Oke, beda pasal. Ini kan pasal Yohanes pasal 17. Yesus berbicara dengan Allah. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang keberapa? Ayat 8. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Kita bacakan ya. Di sini dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Maka mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus? Ya, itu apa Yesus menerima firman kan? Jadi Allah itu bicara langsung sama firman kan? Sama Yesus kan? Betul ya? Enggak betul enggak? Ini kamu lompat kemana-mana, Andre. Tadi kan kamu nanya, Andre. Allah bisa bicara sama Yesus langsung. Dengar, Andre.
Lu tadi kan ngomong, aduh, Dre, jangan bahas yang lain, jangan bahas gini loh. Lu tadi nanya. Pertanyaan gua, Allah bisa bicara langsung sama Yesus nggak? Dengar Dre, lu tadi nanya. Allah bisa bicara langsung sama Yesus nggak? Bisa, tadi kan sudah saya bacakan. Iya, jadi kalau begitu secara otomatis bahwa Yesus bukan Tuhan, betul ya? Dre, kalau kata Tuhan, dengar, dengar. Kalau kata Tuhan, betul tidak? Kalau saya begitu, Yesus bukan Tuhan, betul tidak? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan ke Bapa enggak? Loh, Yesus Tuhan sebagai sang pencipta bukan? Iya. Iya, selesai. Okay? Ya selesai, apanya? Ya udah, gua cuma minta pernyataan lu bahwa Yesus bukan Tuh Tuhan. kok lari kemana-mana? Yang ditanya dari tadi, apakah? Sekarang, ini lu ngomong terus, ketakutan. Lu gak perlu bahas tentang Isa. Kok ketakutan sih? Nyambung. Tapi pada saat bahas tentang Yesus, bahwa lu sendiri kenapa lu ketakutan kalau dibahas Muhammad? Enggak, karena gua Oke, sekarang gua tanya, Allah pernah nggak berfirman kepada Muhammad? Allah pernah nggak berfirman kepada Muhammad? Nah, jadi debat kusir kan? Ya kan? Jadi ketakutan banget dia ditanya tentang Muhammad. Oke lah, ke poinnya aja. Gini Dre, saya agak sedikit kurang. Gini, saya agak sedikit kurang berminat kalau membahas hal seperti itu kepadamu, Dre. Gini aja, Dre. Kira-kira nih, Dre. Selama kamu nonton channel saya, ya kan? Pernah nggak saya memfitnah agama Islam? Oh banyak gua ada buktinya kok, banyak Coba sekali. sebutin satu aja, apa yang saya fitnah dari kamu? Banyak sekali. Banyak, tapi nyebutin satu nggak mampu. Nggak perlu. Oke, gini aja, Dre. Dre, gini, gua tantang elu dan seluruh ormas Muslim untuk bikin laporan polisi nih. Tauhid bagi Muhammad hanya di mulut, gimana? Emang tauhid artinya apa? Menurut tauhid itu, lu tahu nggak arti tauhid? Nah, Muhammad aja kagak tahu tauhid itu apa. Gua tanya sama lu bisa nulis kayak begini lu. Sekarang saya tanya, Muhammad ngerti tauhid nggak? Tuh, pengikut lu pada takut sama gua tuh. Nah. Pada takut sama gua. Sekarang gua tanya sama lu. Nggak jawab, dia nggak jawab, nggak berani. Gini deh. Lu tahu apa enggak? Nah, oke lah. Coba, kalau ini dia nggak berani, kita ganti. Sebentar, ini dia nggak berani. Ini aja, Dre. Nih. Loh, kok Dre, nih. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Gimana? Lu kenapa nggak mau jawab persoalan nggak berani juga. Nggak ada yang berani. Lu yang nggak berani. Dre, coba Dre. Gua tantang. Lu tanya tauhid. Kok ngomong terus Dre? Kok ngomong terus sih? Jangan beda-beda, Bro. Jangan beda-beda. Dre, gua bilang, coba. Lu beda-bedain dulu. Bagian mana yang kalian anggap sebagai bekal buat laporan polisi? Udah, lu gua tanya dulu. Udah, nggak mampu. Nggak usah lari ke situ, Bro. Dre, gua tanya sama lu tauhid artinya apa? Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, bener nggak? Nanti gua upload nih bahwa lu nggak berani. Nggak berani. Apalagi nih? Coba, apalagi? Yang mana lagi? Nih. Nggak, tauhid artinya apa? Akibat ikut Muhammad orang ini minum air kencing onta. Ayo, yang mana lagi? Coba lu lihat. Tuh, ini yang mana lagi coba? Junjungan lu nggak berani ngomong. Ini junjungan lu pada nih, woi. Tuh. Coba yang mana, Dre? Nih, junjungan lu. Dia udah ngakuin. Kenapa kamu lari kemana-mana? Lo enggak, lo tadi kan ngomong tauhid kan? Ya udah, ayo ke tauhid. Ayo kita bahas tauhid ya. Tertib ya. Tertib mau enggak? Menurut lo artinya apa tauhid? Tertib mau enggak? Tauhid artinya apa? Oke, tauhid itu artinya mengakui satu-satu Allah sebagai satu-satunya. Dia tidak bersekutu, dia tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak menyerupai apapun. Laisa kamitslihi. Apalagi sebagai satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi? Ya. Apalagi? Kurang yang mana lagi? Ya, apakah Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan hal itu? Nih ya masalahnya tauhid itu cuman di mulut doang bagi Muhammad. Apa? Artinya ketika Anda mengakui bahwa Allah itu satu, bukan 1/4. Terus Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Artinya Anda masuk surga, betul? Betul? Terus loh. Kan lu jelasin berarti maling, berzina, nggak apa-apa, betul? Oh, kok lari ke situ lo? Lo iya makanya saya bilang tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Gimana sih? Gimana dia nih? Kok lari-larinya masalah berzina? Ayo. Dengar. Dre, nyambung lo. apa maksudnya di mulut saja? Lu gak nyambung, Bro. Lu Dre, apa maksudnya di mulut saja? Ini lalu framing. Nah, si Andre nggak berani. Dengar. Dre, denger. Gini aja gini. Sebentar gini, ini biar nggak jadi debat kusir nih, Dre. Ini kalau kita debat kusir nggak ada kita ini. Gini, Dre. Kira-kira kalau bagi Muhammad arti dari Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, tauhid, ya, itu hanya di mulut saja atau perlu dilaksanakan? Si Andre udah nggak nyambung. Gimana, masih nyambung? Enggak, terus. Gua lagi cari ayatnya. Lu kan nanya kan tentang masalah apa Nabi Muhammad itu tauhid atau enggak, ya kan? Bukan masalah tauhid atau enggak. Ini gimana sih si Andre ini? Gimana sih? Materinya apa? Makanya kalau gua ngomong dengerin, kan? Dre.
Kalau gua ngomong lu dengar. Coba gimana? Bisa dengar dulu? Bisa dengar? Nah, kan nggak dengar dia. Ya. Bisa dengar nggak? Iya, coba lu fokus dulu ke sini. Oke. Siapa bilang Muhammad tidak tauhid? Yang bilang Muhammad tidak tauhid siapa? Lu sendiri yang bilang. Coba baca dulu. Oke lah, kita turunkan saja dia ya. Oke. Nggak nyambung dia. Dia aja mau. Nggak nyambung dia. Aduh, berat. Sudah saya bilang teman-teman ya. Muslim, selama kalian nonton channel saya, pernah nggak kalian dapati bahwa saya fitnah? Kagak pernah. Turun buktikan fitnah nggak bisa. Nekat yang nyata. Yuk, kita kasih naik ada Vicky Prasetyo. Waduh, Vicky Prasetyo. Ya, silakan Vicky Prasetyo. Halo. Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim kita. Muslim. Ya, bisa diskusi dengan baik? Bisa. Oke. Ini Bang, tema kita hari ini. Tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Abang tahu itu dari mana? Oke. Abang bisa berkata seperti itu. Oke, sekarang saya tanya. Betul nggak kata Muhammad, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga? Iya, kalau kita percaya dengan apa yang dituntunkan, kita percaya dengan apa yang disyariatkan sama Allah Subhanahu wa taala, pasti kita masuk Nggak perlu, gimana? Apa yang nggak perlu? Kan itu diperlukan. Kata Muhammad itu cuma di mulut saja, nggak perlu dilaksanakan. Walaupun mencuri, walaupun berzina tetap masuk surga. Itu oten itu. Oten katanya. Oke. Kita buktikan teman-teman bahwa tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Nih. Saya buktikan bahwa tauhid bagi Muhammad hanya di mulut saja. Nih, bentar ya. Sabar Bang. Nih, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Pasang telinga ya. Pasang telinga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, loh. Betul nggak? Berarti tauhid hanya dicongor doang, betul nggak? Nggak kan, abang nggak mendengarkan itu ke salah satu pihak aja. Dengar. Dengar. Kata Muhammad, siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Ada sahabat yang bilang, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga. Artinya, tauhid bagi Muhammad cuma di mulut, betul nggak? Nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Vicky, dengar Vicky. Coba baca dulu ini Vicky. Coba baca. Nah, itu dari abang bahas itu. Saya mau tanya dulu sama abang. Enggak, sebentar, baca dulu. Bisa baca nggak? Bisa. Coba baca, biar kamu tahu apa. Tadi udah abang baca. Nah, nggak bisa baca kan? Beneran. Tanya dulu. Sebentar, Vicky, apakah kamu buta huruf? Bentar. Sebentar, apakah kamu buta huruf nggak? Abang silent dulu. Nggak, kamu buta huruf nggak? Silent dulu abang itu. Oke, coba baca dulu, dibaca. Tauhid. Aku tanya, aku udah baca itu. Apa bacaan? Coba bilang dulu. Coba aku tanya dulu sama abang. Yesus itu menyembah Allah tidak Yesus itu? Dah, kau turun di bawah. Ini loh, coba bantah. Tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut. Wah, dibilang enggak percaya. Karena apa? Karena Muhammad bilang, nih, ini kata Muhammad nih, dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Yang penting apa? Yang penting mulut mengucapkan itu. Makanya saya bilang tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Jadi walaupun mencuri, walaupun berzina, jalan terus, mencuri terus, berzina terus, yang penting mengucapkan syahadat. Itu makanya saya bilang bagi Muhammad tauhid cuma di mulut. Tidak percaya kamu, saya bilang. Ayo, silakan bantah. Nekat yang nyata. Yo, saya kasih naik lagi ada. Sebentar.
Sebentar ya. Kita kasih naik ada Rijal. Wah, kita kasih dulu kesempatan si Rijal. Ya, silakan Rijal. Nyalakan kamera. Dibilangin nggak percaya mereka itu. Ya, silakan Rijal. Gimana? Masih mau bangga-banggain tauhid? Oh, tauhid dibangga-banggain. Coba Rijal, apa itu tauhid? Itu makanya Dis. Tidak ada Tuhan selain Allah, betul? Otak itu penting sekali, guys. Akal itu penting sekali untuk digunakan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir. Gunakan akalmu, gunakan otakmu. Jika otakmu bermasalah... Ini ngapain ini si Rijal? Jal, apa itu tauhid? Iya. Kau menunjukkan video potongan yang belum selesai. Potongan belum selesai. Sekarang ku tanya Rijal, dengar. Kalau orang mengucapkan syahadat yang berbunyi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga, betul? Betul, masuk surga. Nah, artinya itu hanya di mulut saja, betul? Kalau dia imankan dengan hatinya, kemudian dia aplikasikan dengan... Mana dia aplikasikannya mana? Kata Muhammad, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Oh, aplikasikan dari mana? Video itu yang coba ini. Loh, nekat yang nyata kamu Rijal. Dengar dulu. Ini kan kau bawa video Abdul Somad. Coba, dengarkan. Yanzuru ila qulub, yang dipandang adalah hati. Bagaimana kalau ada orang berzikir la ilaha illallah? Baik. Bagaimana kalau ada orang berzikir Allah? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Alladzina yadhkuruna. Kan nggak nyambung kan? Udahlah Rijal. Kau nggak pernah nyambung. Kau dibalah. Kau nggak pernah nyambung kalau ngobrol. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, yuk. Oke, kita kasih naik ada Grosir Madu MTM. Yuk. Grosir Madu MTM. Halo, Grosir Madu. Grosir Madu. Sinyalnya bermasalah ini orang. Oke ya, kita kasih turun ya, karena sinyalnya tidak nyambung-nyambung. Mana si Andre? Suruh naik ulang si Andre. Nekat saja si Andre ini. Oke ya, kita kasih naik ada Wale home. Ya. Ya, silakan home. Halo. Home. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Hasibuan. Host takut katanya, takut. Ya, Hasibuan. Ya, halo. Ya, selamat siang Bang Hasibuan, Muslim Bang. Kristen Bang. Kristen, kok naik Bang? Iseng-iseng aja tadi Bang. Protestan saya Bang, Protestan. Oke, saya kasih turun ya Bang ya, saya kasih turun. Iseng-iseng aja. Oke ya, kita kasih naik ada Bang Barat. Oke, Bang Barat. Ya, Bang Barat. Selamat siang Bang Barat. Yang bulat itu. Bulat ya. Halo. Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Ketika Anda mengajukan permintaan naik, pastikan Anda siap ya. Hafid. Yang muslim-muslim tolong ya, jangan gemeteran gitu ya. Coba bantah gitu loh. Jangan Anda itu malah membuat Islam itu terkesan lemah. Saya pengen Islam itu terlihat mampu berargumen gitu loh. Ya, Hafid. Ya, Muslim, Bang. Ya. Muslim. Ya. Bagaimana, Bang? Udah nyimak dari tadi atau perlu kita ulang lagi? Sudah nyimak. Sudah. Ya, setuju Anda, Bang, bahwa tauhid itu hanya sekedar di mulut saja? Tidak. No, berarti Anda ngelawan Muhammad ini, Bang. Anda ngelawan Muhammad? Tidak. Apa kata Muhammad? Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga, betul? Betul. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, betul? Maksudnya itu walaupun mencuri. Bang, nggak ada bertaubat di sini. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ucapkan itu tiada Tuhan selain Allah, masuk surga, betul? Oke, baik, saya tunjukkan. Dia nggak percaya dengan agama Islam, teman-teman. Oke, baik. Dalilnya. Baik, nggak apa-apa. Kutunjukkan Bang dalilnya. Kutunjukkan Bang ya. Kutunjukkan Bang ya.
Oke, kutunjukkan dalilnya. Kita akan bukakan hadisnya ya Bang ya. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Oke, saya tampilkan dulu Bang. Saya balik dulu layar saya Bang ya. Dia nggak percaya dengan ajaran agama Islam. Saya balik dulu kamera saya Bang. Lihat ini Bang. Ini hadisnya Bang ya. Coba apa yang baca atau saya yang baca? Baca. Oke. Telah menceritakan kepada kami Musa dan seterusnya. Menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dan seterusnya. Isinya Bang ya. Telah bersabda Rasulullah. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Lalu mengabarkan kepadaku. Ya. Bahwa barang siapa yang mati dari umatku. Sedang dia tidak menyekutukan Allah. Dengan suatu apapun. Maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan. Sekalipun dia berzina. Sekalipun dia mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Yang penting apa? Yang penting tidak menyekutukan Allah. Jadi, agama Islam itu, yang penting nggak menyekutukan Allah. Berzina nggak masalah. Maling nggak masalah. Tetap masuk surga. Betul? Betul nggak? Meninggal dunia. Betul nggak, Bang? Apa? Kok terdiam gitu, Bang? Iya, memang. Kalau sudah bersahadat akan masuk surga. Iya, makanya aku bilang Bang, makanya aku bilang tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Nggak penting prakteknya, nggak penting. Orang dibilang kok walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Betul. Makanya aku bilang Bang, cepet-cepet lah Bang keluar dari Islam. Bang, dengarkan dulu Bang, saya akan komentar Bang. Coba. Maksudnya begini Bang. Apa? Kalau bersahadat itu akan masuk surga, ini walaupun berdosa tetap masuk neraka dulu. Nanti setelah dosanya dihapus di neraka pasti. Mana di sini dibilang begitu? Mana di sini dibilang masuk neraka dulu mana? Tetap masuk surga nih. Telah datang. Itu karena info yang lama. Ini kan info terbaru ini. Ini baru saja loh. Cuman lupa dimasukin Quran ini memang lupa. Nih lihat coba ya. Nih. Ini ayat ini lupa dimasukin Quran. Karena ini memang baru saja nih. Perhatikan nih. Baru saja datang kepadaku. Betul? Telah datang mengabarkan kepadaku. Barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah. Dengan suatu apapun maka dia masuk surga. Nih ada yang bertanya nih. Aku tanyakan. Sekalipun dia berzina. Atau mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Yang penting tauhid. Betul. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya bilang Bang, tauhid itu bagi Muhammad cuma di mulut. Artinya apa? Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, tapi berzina lanjut. Itu Bang, makanya aku bilang. Sekarang mau bantah? Masih mau bantah Bang? Meninggal dunia lagi, saudara-saudara. Oke, kita kasih kesempatan muslim yang lain Bang ya. Mau ngeliat apa lagi dia ini? Gimana Bang? Gimana? Itu dari saya. Walaupun tadi Anda bilang karangan saya. Walau sekarang berdosa, bilang Edis, dengarkan dulu Bang Edis. Walaupun berdosa tapi taubatan mana di sini taubatnya? Di mana di sini bertaubat? Mana di sini bertaubat? Walaupun di sini nggak ada kata-kata taubat. Nggak ada di sini taubat. Yang penting Anda itu tidak menyekutukan Allah. Walaupun berzina nggak apa-apa. Mencuri nggak masalah, tetap masuk surga. Yang penting tauhid. Jadi bilang aja tauhid masuk surga itu. Tauhid. Yang penting tauhid. Nah gitu. Makanya saya bilang Bang, sudahlah Bang. Bahkan Muhammad saja nggak ngerti tauhid itu apa. Karena bagi Muhammad tauhid itu hanya sekedar di mulut. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga. Yang penting kan keluar dari mulut pernyataan itu. Berzina, mencuri, nggak apa-apa, masuk surga tetap. Dalilnya ada di Al-Quran surat At-Tahrim Bang. Itu kan terlama, ini info terbaru. Itu, iya kan itu. Sekarang saya tanya, ini Muhammad bilang baru saja datang kepadaku. Ayo, ini kan info terbaru nih.
Dengarkan dulu, Bang. Gimana? Ini benar. Baru saja datang kepadaku utusan Robku. Baru saja Jibril datang. Cuman ayat ini lupa dimasukin Quran. Dengarkan dulu, Bang. Nekat yang nyata. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Ya, silakan. Mencuri, berzina itu dosa apa enggak? Di dalam Al-Quran dibilang itu dosa. Ya kan ada surat At-Tahrim Iya, ayat 8 tapi ini. kalau bertauhid tetap masuk surga, betul? Kalau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka bakal akan masuk surga, Ya, Pak. itu Al-Quran. Ini hadis. Ya Al-Quran. Sekarang saya tanya, ini yang lebih baru mana? Lebih baru ini apa yang mana? Mana tinggi Al-Quran dengan Al-Hadis? Belum, tinggi Al-Quran sebenarnya. Tapi bagi kalian, kalau Muhammad bicara itu lebih tinggi. Gimana? Berarti ini bohong ini, hadis ini bohong. Maksudnya seperti itu, Bang. Ya, berarti hadis ini bohong. Tidak. Ya udah, berarti betul kata hadis ini. Bahwa walaupun mencuri, walaupun berzina, asal bertauhid. Iya. Nah, benar. Makanya di sini nggak ada bertaubat loh. Nggak ada bertaubat di sini. Mbak iya, saking pentingnya bersaksi kepada Allah itu, maksudnya seperti itu, Bang. Gini aja deh, saya kasih satu kesempatan. Saya kasih satu kali lagi kesempatan ya. Coba abang yang baca. Kalau nanti saya yang baca, jadi saya lagi yang tahu nih. Coba abang baca yuk. Baca. Baca. Oke lah, kalau nggak mau baca saya turunkan ya. Saya suruh terus yang baca. Makanya saya terus yang ngerti. Dianya nggak ngerti-ngerti. Mau saya lagi suruh baca. Nih. Baru saja. Ini info terupdate. Datang kepadaku utusan dari Robku lalu mengabarkan kepadaku. Ya. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Pasti. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi poin hadis ini apa? Poin hadis ini, yang penting kamu tidak menyekutukan Allah. Jadi walaupun kamu berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Itu poinnya. Masih ngomong yang lain-lain. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Yo, silakan. Si Andre mana? Mau nggak berani si Andre. Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini. Mari kita simak bersama dan mari kita terus mendukung para apologet Kristen Indonesia di dalam doa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melandasi hidup kita dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terserat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang menyedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang menantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah penyebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat,
kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tamatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Jangan terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia ditangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, dan ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satu pun, dan ia akan tetap bersikap keras betapa banyak pun pemberianmu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk terus berjaga-jaga, untuk terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu Bapak Ibu, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran itu. Dia adalah jalan, ya, dia juga yang maha adil. Yesus adalah yang berkuasa, ya, berkuasa atas dunia ini dan berkuasa atas maut. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersaksi untuk kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.